tawaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Ya'la mengatakan, iya. Apakah kamu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian? Maka Ya'la mengatakan, tidak. Kalau kamu tidak melihat Nabi melakukan yang demikian, kenapa kamu lakukan? Artinya ikhwatul Islam, padahal itu adalah masalah kecil, masalah yang tidak terlalu besar, masalah memegang Ka'bah al-Musyarrafah. Apa hukumnya kalau kita memegang dua rukun yang ada di sini? Boleh atau tidak? Siapa bisa jawab? Rukun Yamani dianjurkan, Hajar Aswad ditekankan, tinggal dua rukun lagi. Apa hukumnya? Siapa yang berani jawab? Tapi tak jawab. Apa alasannya? Apa hukumnya? Boleh tidak kita memegangnya? Boleh tidak? Apa salahnya kita memegangnya? Ka'bah, semua Ka'bah pun boleh bagi kita untuk memegangnya, tidak ada salahnya. Yang salah itu kalau seandainya itu dijadikan bagian daripada tawaf. Karena sebahagian kaum muslimin mereka menganggap itu bagian daripada tawaf, sebagaimana mereka menganggap itu bagian seperti rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kalau kita ingin memegangnya, terutama bagi kita yang penasarannya tingkat tinggi, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi jangan jadikan itu bagian daripada ibadah tawaf. Karena itu berbeda ikhwatul Islam. Kita mengatakan bukan berarti tidak boleh, silakan, tapi jangan jadikan bagian itu bagian daripada menyentuhnya bagian daripada tawaf. Artinya apa ikhwatul Islam? Demikianlah para sahabat Nabi. Itulah yang namanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kisah ini juga terjadi kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Muawiyah dikala dia menjadi pemimpin, 40 tahun lamanya dia menjadi pemimpin di sebuah daerah yang bernama daerah Syam. 20 tahun menjadi amir, 20 tahun menjadi seorang raja, dan dia merupakan raja pertama kaum muslimin. Dan itu adalah raja pertama kaum muslimin setelah sebelumnya disebut dengan khilafah. Karena khilafah itu selesai dikala selesainya cucu Nabi yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Setelah itu adalah raja kaum muslimin. Raja yang disebut dengan raja atau pemimpin kaum muslimin atau presiden dan yang semisalnya. Intinya tidak ada lagi yang namanya khalifah kecuali sampai batasannya kepada Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah ini sama. Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia tawaf ketika dia menjadi pemimpin kaum muslimin. Kemudian dikala dia tawaf, dia memegang semua rukun yang ada. Dipegangnya rukun Yamani, dipegangnya Hajar Aswad, dipegangnya rukun Syami, rukun semuanya dipegang oleh Muawiyah. Kemudian dilihat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Abdullah bin Abbas ulamanya dari kalangan sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas dia punya dua kemuliaan. Yang pertama kemuliaan secara nasab, karena nasabnya sama dengan Nabi, sepupu Nabi. Dan yang kedua kemuliaan secara agama, karena dia ulamanya dari kalangan sahabat Nabi. Berarti induknya para ulama semuanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan yang demikian karena Nabi yang mendoakan dirinya. Ketika dia selalu menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, di malam hari dia tidak tidur. Kalau dia tidur, maka dia tidur di luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di pinggir pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia selalu menyediakan air untuk Nabi, karena dia tahu setiap malam Nabi akan salat malam. Karena salat malam itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Kemudian setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berwudu, maka air sudah tersedia. Siapa yang menyediakannya? Abdullah bin Abbas. Maka Rasul memberikan hadiah yang terindah untuk sepupunya Abdullah sambil mengatakan berdoa kepada Allah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia tentang agama. Artinya jadikan dia ulama dari kalangan para ulama, ulamanya para ulama. Kemudian wa faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan dia tentang ta'wil. Ta'wil itu kalau bahasa orang-orang terdahulu, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam At-Tabari, dan dia banyak sekali mengatakan ta'wilu hadhil ayat. Ta'wil apabila disebut dengan ta'wil di dalam bahasa orang-orang terdahulu artinya adalah tafsir. Sehingga tafsir yang paling bagus kalau sudah bersumber dari Abdullah bin Abbas, tidak usah lagi ditanya, karena sesuai dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ikhwatul Islam? Abdullah bin Abbas melihat apa yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah. Muawiyah ini apa gelarnya? Muawiyah ini disebut dengan katibul wahyi. Dia dulu di zaman Nabi yang menulis wahyu, menulis Al-Quran. Setiap sahabat mereka memiliki kemuliaan masing-masing, tapi bukan berarti mereka tahu semuanya. Artinya ya ikhwatul Islam, para sahabat ada yang menjadi ulama, ada yang statusnya sebagai para sahabat saja, bisa dipahami, tapi mereka semuanya adalah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ulamanya para ulama dari kalangan sahabat Nabi adalah Abdullah bin Abbas. Dikala dia melihat Muawiyah, karena tentunya Muawiyah sibuk dalam masalah kepemimpinan, kemudian dia memegang semua rukun yang ada di Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian dilihat oleh Abdullah bin Abbas,
Wahai Muawiyah, tidak seperti ini yang disebutkan dan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa jawaban Muawiyah? Mungkin sama dengan jawaban kita semuanya. Wahai Abdullah, tidak ada di rumah Allah ini, Ka'bah ini tidak ada sesuatu pun yang boleh bagi kita meninggalkannya. Semuanya mulia dan memang mulia. Makanya disebut dengan Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah yang musyarrafah, bukan hanya sekedar mulia, yang paling mulia. Makanya ada kalimat musyarrafah, ada syiddah di sana. Dan kemarin kaidah yang kita bacakan, apabila ada syiddah, maka itu bentuk penekanan di dalam sebuah bahasa Arab. Musyarrafah artinya yang betul-betul wajib bagi kita untuk memuliakannya semuanya. Kemudian apa kata Muawiyah? Apa salahnya hanya sekedar memegang dua rukun, atau rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, kemudian rukun-rukun yang ada di sampingnya? Laisa fil baiti syai'un mahjura. Tidak ada satupun di rumah ini sesuatu yang boleh ditinggalkan. Ini rumah Allah Azza wa Jalla. Apa jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu adalah uswah bagi kalian semuanya. Apa yang Nabi lakukan kita lakukan, yang tidak Nabi lakukan maka kita tinggalkan, karena tidak mungkin kita lebih paham daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah terkejut mendengarkan jawaban Abdullah bin Abbas, kemudian dia tertunduk sambil mengucapkan, sadaqta, engkau benar wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ajma'in. Maknanya ikhwatul Islam, itu sekedar di antara salah satu contoh bahwa betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di antara ibadah yang paling mulia yang menentukan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat disebutkan ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alayya salatan mukhlishan min qalbi. Apabila ada umatku yang mengucapkan salawat kepada diriku betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Kita tahu mengucapkan salawat itu ada faedah di dunia dan ada faedah di akhirat. Semuanya banyak faedahnya. Tapi yang harus kita ingat, faedah yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah sebutkan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan utama. Kita harus ingat, setiap ibadah yang kita lakukan, misalnya Allah menganjurkan kepada kita bersedekah, bahwa tidak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Maknanya orang yang bersedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum diganti di akhirat. Setiap orang yang bersedekah itu motivasi untuknya. Tapi setiap kali mereka bersedekah, maka tujuan mereka adalah karena Allah. Kalau diganti oleh Allah, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap tujuan utama kita karena Allah, ikhlas karena Allah. Ikhlas itu artinya murni. Begitu juga dengan sholawat. Sholawat itu banyak sekali faedahnya, tapi harus ingat, maka tujuan yang paling utama dan yang terutama karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diberikan yang lain, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini Nabi menyebutkan, man shalla alayya salatan mukhlishan min qalbi. Barang siapa yang berselawat kepadaku betul-betul ikhlas dari dalam hatinya, minimal ada 4 pahala yang akan mereka terima. Yang pertama, sallallahu alaihi biha asyra. Kalau kita berselawat kepada Nabi, Allah yang berselawat kepada kita. Allah itu berselawat kepada hambanya, Allah juga berselawat kepada nabinya. Walaupun antara selawat kepada Nabi dengan selawat kepada hamba berbeda maknanya, tapi intinya kalau kita berselawat kepada Nabi, Allah yang berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat butuh selawat Allah kepada kita dibandingkan dengan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita yang butuh mengucapkan selawat. Itu pahala yang pertama. Pahala yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya 10 pahala dari satu selawat yang dia ucapkan. Kemudian pahala yang ketiga, Allah hapuskan untuknya 10 kesalahan dari satu selawat yang tadi dia ucapkan. Kemudian yang keempat, Allah angkat derajatnya 10 derajat dari satu selawat yang tadi dia ucapkan. Artinya satu selawat ini pahala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kurang pantas rasanya ketika kita melewati hari-hari tanpa mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu pula lah Nabi menyebutkan, man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa, lalai, tidak ingat atau pura-pura atau dilalaikan dengan yang lainnya, tidak mengucapkan selawat kepadaku,
maka nanti dia akan salah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mau demikian ikhwatul Islam. Oleh karenanya ibadah yang paling mulia yang dihadiahkan oleh Allah kepada hambanya adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan orang-orang Ansar, bagaimana nasihat dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Ansar, dan bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Ansar. Dan kemarin kita telah menyebutkan di antara salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-wafa. Ikhwatul Islam, kita akan menyebutkan sebuah kisah yang sangat indah yang menunjukkan bagaimana kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Madinah, dan bagaimana pula kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah. Karena kota Madinah dan penduduknya, kotanya kota yang dicintai Nabi, penduduknya penduduk yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Tidak mungkin Nabi cinta kepada kotanya, tidak cinta kepada penduduknya, atau Nabi cinta kepada penduduknya, tidak cinta kepada kotanya. Tidak. Nabi sayang, Nabi cinta kepada kota Madinah. Makanya dikala Nabi masuk ke dalam kota Madinah, Nabi menyebutkan sebuah doa, yang mana doa ini juga dianjurkan bagi setiap kita yang masuk ke kota Madinah untuk mengucapkannya. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Dari hadis ini kita tahu bagaimana keutamaan kota Madinah. Dan kalimat ini kalimat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika Nabi tinggal dan berada di kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat kedua tangannya, ya Allah, tanamkan kecintaan, maknanya jadikan kota Madinah kota-kota yang kami cintai. Maka dari itu pula lah di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Madinah itu banyak sekali namanya. Imam As-Salihi menyebutkan dia memiliki nama kurang lebih 94 nama untuk kota Madinah. Begitu juga imam yang lainnya menyebutkan 95 nama untuk kota Madinah. Salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah, yaitu sebuah daerah yang wajib bagi kaum muslimin untuk mencintainya. Kenapa kita wajib mencintainya? Karena Nabi mencintainya. Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dianjurkan bagi kita mengucapkan kalimat ini, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan menyebutkan bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Sebenarnya banyak buktinya ikhwatul Islam. Di antara salah satu bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau meninggalkan kota Madinah. Artinya kalau seandainya tidak ada hajat, tidak ada keperluan, Nabi tidak akan keluar dari kota Madinah, kecuali kalau seandainya ada keperluan. Makanya kalau seandainya kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa Nabi keluar dari kota Madinah? Karena berjihad di jalan Allah, karena berdakwah, karena umrah, karena haji. Selainnya Nabi tidak pernah keluar dari kota Madinah. Kenapa demikian? Karena itu bentuk cintanya Nabi kepada kota Madinah. Kalau seandainya Nabi keluar dari kota Madinah, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah ikhwatul Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kembali ke kota Madinah, misalnya Nabi safar untuk melaksanakan ibadah umrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fa nadhara ila juratil Madinah. Kalau Nabi safar meninggalkan Madinah, kemudian ingin kembali ke kota Madinah, baru melihat bangunan kota Madinah dari jarak jauh. Dan kita tahu dulu di sini padang pasir, padang Sahara. Melihat bangunan dari jarak jauh itu berkilo-kilo. Kalau Nabi sudah melihat bangunan kota Madinah dari jarak jauh, maka Nabi akan merubah gaya berjalannya. Yang tadinya santai, biasa, maka Nabi SAW merubah gaya berjalannya. Kalau Nabi berjalan kaki, Nabi mempercepat langkahnya. Semenjak Nabi melihat bangunan Madinah, dan kita tahu dulu Madinah di zaman Nabi seluas Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Makanya dipagar mereka-mereka yang memperluas, karena pembangunan yang paling sulit itu adalah pembangunan Masjid Haram Makkah dan Haram Madinah. Salah satunya masjidnya, karena tidak sembarangan diperluas, dan salah satunya mereka ini memperluas kota Madinah atau Masjid Nabawi seluas Madinah di zaman Nabi, sehingga bagi kita tahu, oh ternyata Madinah inilah Madinah dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Artinya ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW melihat kota Madinah dari jarak jauh, Nabi mempercepat langkahnya. Kemudian kalau Nabi menaiki kendaraan, Nabi SAW menggerakkan kendaraannya. Apa alasannya Nabi melakukan yang demikian? Disebutkan oleh Anas bin Malik di akhir hadis, min hubbiha, karena Nabi SAW betul-betul cinta kepada kota Madinah. Artinya melihat kota Madinah saja Nabi SAW tidak tahan berpisah, sehingga Nabi mempercepat langkahnya, menggerakkan kendaraannya untuk cepat sampai di kota Madinah. Kemudian setelahnya Nabi SAW masuk ke dalam masjidnya, sholat 2 rakaat, baru Nabi SAW berjumpa dengan keluarganya. Dan itu juga merupakan di antara sunnah sampai sekarang yang dianjurkan bagi kita melakukannya. Kalau seandainya nanti Allah berikan kemudahan bagi kita pulang kepada keluarga kita dan kembali kepada daerah kita, ke daerah kita, maka yang pertama kali kita jumpai adalah rumah Allah Subhanahu wa taala sebelum rumah kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwatul Islam, itu adalah di antara bentuk cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, sekarang kita akan sebutkan sebuah kisah yang sangat indah, semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Ketika terjadi Fathu Mekah, dan kemarin kita telah menyebutkan Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Nabi SAW berjalan dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah bersama ribuan pasukan atau ribuan para sahabatnya, kurang lebih 14.000 atau 12.000 pasukan yang ikut bersama Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, sesampainya di sebuah daerah, Nabi SAW dikala berada di Mekah, siapa di antara kita yang tahu kira-kira Nabi SAW menginapnya di mana? Di mana kira-kira Nabi SAW tinggal selama berada di Mekah? Ada yang tahu? Dikala terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah ini sebuah kejadian yang sangat indah, yang dia terjadi di bulan Ramadan, sama dengan Perang Badar juga terjadi di bulan Ramadan. Dua kejadian yang indah sama-sama terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya Fathu Mekah. Kemudian ketika sampai di Mekah, kita tahu Nabi SAW punya tanah di Mekah. Nabi SAW juga punya rumah di sana. Nabi SAW juga punya keluarga di sana. Tapi pertanyaannya, di mana kira-kira Nabi SAW tinggal? Karena selama Fathu Mekah, Nabi berada di dalam Mekah atau di kota Mekahnya kurang lebih 2-3 minggu. Siapa yang tahu kira-kira di mana Nabi SAW berada? Di mana? Di Masya Allah, Masya Allah. Ini kitabnya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ini tentang Syiar Madinah ya. Semua ceramah kita ada di sini. Maksudnya sebahagian besar. Silakan. Nanti dibaca ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Khairan, barakallahu fiikum. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ketika berada di Fathu Mekah atau dikala terjadi Fathu Mekah, Nabi SAW tidak tinggal di rumahnya, tidak tinggal di tanahnya. Namun Nabi SAW tinggal di sebuah daerah yang bernama Al-Ajun. Ajun ini ikhwatul Islam tidak jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Artinya apa ikhwatul Islam? Seolah-olah di sini ada beberapa makna yang ingin kami sampaikan. Makna yang pertama, mengapa Nabi SAW tinggal di sana? Seolah-olah Nabi SAW ingin berbagi cerita dengan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Satu-satunya wanita yang paling dicemburui oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau masih ingat dengan nenek tua itu?" Seolah-olah bahasanya seperti itu. Dengan Al-Ajuz, nenek tua itu, padahal Allah sudah mengganti kamu dengan yang masih muda. Dirinya maksudnya, saking cemburunya, dan itu kalimat biasa dari wanita. Padahal Aisyah tidak pernah berjumpa dengan Khadijah, tidak tahu dia bagaimana mukanya. Tapi Aisyah paling cemburu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, bahkan mengeluarkan kata-kata nenek tua. Itu kalau bahasa kitanya kita terjemahkan Al-Ajuzah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Mendengarkan Aisyah mengatakan yang demikian, tidak, demi Allah, Allah tidak pernah mengganti dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Siapa yang lebih bagus antara Khadijah dengan Aisyah? Siapa? Khadijah atau Aisyah? Tidak boleh kita bertanya demikian, karena kedua-duanya sama-sama bagus. Khadijah seolah-olah dia yang menjadi sponsor dakwah Nabi SAW pada periode Mekah, sedangkan Aisyah sponsor Nabi SAW di periode Madinah. Sama-sama bagus. Jadi pertanyaannya yang salah, bukan jawabannya. Nah, boleh kita membandingkan antara dua orang yang
Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW tinggal di sana, tidak jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah. Seolah-olah Nabi SAW ingin menyampaikan kabar gembira, wahai Khadijah, ini hasil perjuangan kita selama ini, terutama dulu kita di Mekah. Nabi susah payah bersama istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha, berjuang siang dan malam. Khadijah itu orang kaya, kita tahu semuanya. Nabi dikala menikah dengan Khadijah, sehingga Nabi ikut kaya. Tapi dikala Khadijah meninggal, mana kekayaan Khadijah? Di mana perginya? Habis untuk dakwah Nabi SAW. Berapakah kira-kira kekayaan ibunda kita Khadijah? Ada sebagian para ulama, ini sekedar pendekatan saja. Kurang lebih kekayaannya itu sampai 40 juta rial. Maksudnya 40 juta rial berapa kira-kira kita uangkan? Berapa ringgit atau berapa rupiah misalnya. Intinya ya ikhwatul Islam, ibunda kita Khadijah wanita kaya, bukan wanita sembarangan. Tapi dikala dia meninggal, mana hartanya? Habis semuanya berdakwah untuk sponsor Nabi SAW. Sehingga dikala Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, terjadi Fatu Makkah, seolah-olah kebahagiaan ini adalah kebahagiaan Nabi dengan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi SAW tidak tinggal di dalam Makkah, atau tidak tinggal di rumah lamanya atau di tanahnya, tapi tinggal tidak jauh dari perkuburan ibunda kita Khadijah, ingin memberikan atau ingin berbagi bahagia dengan istrinya walaupun sudah tiada, Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu dalam satu sisi. Dalam sisi lain, tentunya kalau seandainya Nabi tinggal di sana, Nabi membuat rumah baru atau Nabi berkemah. Kalau tinggal hanya 3 minggu, apakah perlu rumah baru? Atau cukup dengan bikin tenda saja atau kemah saja? Tenda saja ikhwatul Islam. Artinya ikhwatul Islam, mengapa Nabi melakukan yang demikian? Bukan berarti Nabi tidak punya tanah dan rumah, bukan berarti Nabi tidak punya keluarga. Mekah itu sudah berada di bawah kekuasaan Nabi SAW. Tapi kenapa Nabi SAW melakukan yang demikian? Seolah-olah memberikan isyarat kepada orang-orang Madinah. Karena orang-orang Madinah, mereka sudah mulai ada perasaan-perasaan yang tidak enak di dalam hatinya. Apa perasaannya? Mekah sudah kembali dikuasai oleh Nabi. Berarti Nabi akan tinggal di kampung halamannya. 53 tahun lamanya Nabi tinggal di sana. Apakah mudah meninggalkan kampung halaman kita? 53 tahun kita tinggal di sana? Tidak mudah ya ikhwatul Islam. Wajar kalau seandainya orang Madinah, mereka memiliki perasaan, bisa jadi dikala setelah terjadinya Fatu Makkah ini, Nabi SAW tinggal di Mekah, Nabi tidak lagi kembali ke kota Madinah, Nabi sudah mulai lupa kepada kita semuanya. Dan itu perasaan yang biasa ya ikhwatul Islam. Kita pun akan sama perasaannya. Sehingga Nabi SAW seolah-olah memberikan jawaban. Lihatlah jawabannya, wahai sahabat-sahabatku yang berasal dari Madinah. Aku datang ke Mekah, aku tidak tinggal di rumah. Bisa bagi Nabi tinggal di dalam rumahnya, atau Nabi membuat rumah yang baru, tapi Nabi tinggal di dalam tenda. Biasanya kalau tenda itu tinggalnya lama atau sebentar. Jadi itu jawaban dari Nabi SAW secara tidak langsung. Kemudian ikhwatul Islam, setelah terjadi Fatu Makkah, Nabi tinggal di sana dan para sahabatnya kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu lamanya. Kemudian di bulan Syawal, ini ceritanya belum habis ya. Kemudian di bulan Syawal, maka terjadilah sebuah peperangan yang bernama Ghazwatul Hunain. Berarti Ghazwatul Hunain adalah peperangan yang terjadi setelah Fatu Makkah, tidak lama jaraknya, tidak sampai 1 bulan. Peperangan Hunain ini ikhwatul Islam adalah peperangan yang berbeda dari peperangan yang lainnya. Ada perbedaan di sana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perang Hunain ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Perang Hunain ini ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan biasanya Nabi kalau berperang mengirim pasukan perang, berapa banyak pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lebih dari 3.000. Contohnya kemarin kita menyebutkan perang Mu'tah, sebelum terjadi Fatu Makkah, Nabi mengirim pasukan perang jumlahnya 3.000 dipimpin oleh Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far sepupunya, kemudian Abdullah bin Rawahah, kemudian yang keempat Khalid bin Walid. 3.000 pasukan yang melawan 120.000 orang. Kemudian di akhir kehidupan Nabi SAW, Nabi SAW juga mengirim pasukan Usama, anaknya Zaid yang tadi gugur di perang Mu'tah. Pasukannya juga tidak lebih dari 3.000 orang.
Artinya ikhwatul Islam, jarang Nabi SAW berperang dan jumlah kaum muslimin banyak, tidak ada. Maksimal 3.000 orang saja. Tapi tiba-tiba dikala terjadi perang Hunain, berapa jumlah kaum muslimin? Tadi yang berangkat dari Madinah menuju Mekah berapa orang? 12.000. Belum lagi orang-orang yang berasal dari Mekah, mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, kemudian terjadi meletus perang Hunain, tentunya mereka ikut bersama Nabi SAW. Maka perang Hunain ini dihadiri dan bersama Nabi SAW kurang lebih 14.000. Bukan jumlah yang sedikit di zaman Nabi SAW. Karena memang biasanya Nabi mengirim pasukan perang 3.000, 4.000, maksimal 3.000. Kemudian tiba-tiba di perang Hunain ini banyak pasukan kaum muslimin. Mereka meninggalkan Mekah menuju sebuah daerah yang bernama Hunain. Hunain ini jaraknya dari Mekah kurang lebih 30 sampai 40 kilo. Jadi mereka berjalan kaki ke sana. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kalian di tempat yang banyak sekali. Dan salah satu pertolongan Allah wa yauma Hunain. Salah satu pertolongan yang Allah berikan dikala terjadi perang Hunain. Ketika terjadi perang Hunain, maka ada kalimat-kalimat yang kurang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iz a'jabatkum kasratukum, karena jumlah kaum muslimin banyak sekali dibandingkan dengan jumlah-jumlah yang lainnya, sehingga dengan pasukan yang banyak tersebut ada sebahagian kalimat yang keluar dari lisan kaum muslimin. Bisa jadi mereka yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, kalau seandainya jumlah kaum muslimin sedikit mereka menang, apakah mungkin mereka kalah dengan jumlah yang banyak? Lan naghlimal yawm, hari ini kita tidak akan terkalahkan. Sebahagian kalimat yang keluar dari lisan kaum muslimin. Mereka lupa yang memberikan pertolongan adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan kekuatan adalah iman. Iman itu Allah yang menurunkan kepada mereka kekuatan. Allah yang memberikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ikhwatul Islam, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Seolah-olah mereka lupa ayat ini. Betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak, karena yang menentukan kemenangan bukan jumlah. Yang menentukan kemenangan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita berbangga, kita banyak, mana banyaknya? Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara salah satu sifat kaum muslimin, nanti kalian ibarat makanan. Kalian nanti ibarat makanan. Ini makanan misalnya, yang dari kanan mengambil kalian, yang dari kiri mengambil, dari atas, dari bawah mengambil, mengeroyoti kalian semuanya. Semuanya. Ini diibaratkan oleh Nabi SAW. Artinya makanan itu kaum muslimin, yang mengambilnya adalah musuh-musuh Islam. Apa kata para sahabat Nabi SAW? Amin qillatina yawma idzin. Ya Rasulullah, kenapa kami diperlakukan demikian? Apakah karena kami jumlahnya sedikit? Apa jawaban Nabi? Tidak, jumlah kalian banyak sekali. Tapi jumlah yang banyak ibarat buih di lautan, tidak ada manfaatnya. Karena yang menentukan kemenangan iman dan takwa. Makanya kita lihat Nabi perang Badar 300 orang melawan 1000. Apa yang membuat mereka menang? Iman kepada Allah. Di perang Uhud, begitu juga di perang Khandaq, begitu juga di perang Mu'tah dan di perang yang lainnya, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan karena banyak jumlah. Sehingga kalimat ini keluar dari sebahagian lisan kaum muslimin, lan naghlimal yawm, hari ini kita tidak akan terkalahkan. Sehingga apa yang terjadi? Dikala mereka melewati lorong-lorong perbukitan yang ada di Hunain, ternyata musuh kaum muslimin mereka sudah bersembunyi di sana dengan menggunakan tombak, anak panah, sehingga pada akhirnya mereka dihujani dengan tombak dan anak panah tersebut. Apa yang terjadi? Semuanya 12.000 atau 14.000 pasukan kaum muslimin meninggalkan Nabi SAW, kecuali beberapa orang saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Abbas, kemudian beberapa orang sahabat Nabi, ada yang menyebutkan 100, ada yang menyebutkan 10, lebih daripada 10. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iz ajabatkum kasratukum, dikala kalian sudah mulai bangga dengan jumlah kalian yang banyak, falam tughni ankum minallahi syai'a, enggak ada manfaatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, kemudian dikala serangan datang kalian merasa sempit. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari meninggalkan Nabi SAW. Ketika pasukan kaum muslimin lari, karena mereka dikejutkan, tiba-tiba dikejutkan dengan serangan yang tiba-tiba, dan mereka tidak ada persiapan. Kemudian mereka lari atau meninggalkan Nabi. Maka Nabi memanggil kaum muslimin. Suara Nabi tidak terlalu kuat. Ada pamannya di sampingnya, Al-Abbas. Kemarin kita menyebutkan Al-Abbas ini orangnya besar, suaranya kuat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Al-Abbas untuk berseru kepada orang-orang atau kaum muslimin. Kemudian Al-Abbas menyampaikan, Al-Abbas
menyebutkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi menyebutkan kepada Al-Abbas menyampaikan kepada kaum muslimin. Kemudian dengan suara yang lantang, sayyat, karena dia adalah sayyat, suaranya lantang sekali. Maka saat itulah, karena Al-Abbas mengatakan, wahai kalian yang membaiat Nabi SAW, wahai kalian muhajirin, wahai kalian ansar, wahai kalian, dipanggil semuanya. Sehingga pada akhirnya mereka berkumpul dan kembali berbaris bersama Nabi SAW. Kemudian apa kata Allah? Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan untuk Nabi dan untuk orang-orang mukminin. Dan Allah juga menurunkan malaikat. Nah, di antara peperangan yang diikuti oleh malaikat, perang Badar, malaikat juga turun. Perang Hunain, malaikat juga turun. Namun turunnya malaikat ini berbeda. Dikala terjadi perang Badar, malaikat turun dan berperang bersama kaum muslimin. Kalau dikala terjadi perang Hunain, malaikat turun tapi tidak berperang bersama kaum muslimin. Itu perbedaannya. Malaikat sama-sama diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, namun di perang Badar mereka ikut membunuh kaum musyrikin, sedangkan di perang Hunain tidak ikut membunuh kaum musyrikin. Terus apa gunanya Allah menurunkan malaikat? Untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan serta kekuatan, motivasi dan inspirasi untuk kaum muslimin agar mereka kembali semangat berjuang bersama Rasulullah SAW. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Setelahnya mereka kembali kepada Nabi SAW dan Allah menurunkan kemenangan atau ketenangan kepada Nabi dan kepada kaum muslimin, dan Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka setelah itu kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang yang ada di Hunain. Dan di antara salah satu perbedaan perang Hunain yang kedua, perang Hunain ini dipimpin oleh salah seorang yang bernama Malik. Malik ini dia membawa semua pasukannya atau semua keluarganya atau semua hartanya untuk melawan Nabi SAW. Jadi artinya apa? Dikala terjadi perang Hunain, orang-orang musyrikun atau mereka yang memusuhi Nabi SAW membawa semua hartanya keluar, membawa semua keluarganya keluar, sehingga rampasan perang yang paling banyak adalah rampasan perang yang ada di Hunain. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika orang-orang tersebut meninggalkan Hunain karena mereka sudah kalah, mereka lari sampai ke sebuah daerah yang bernama Taif. Maka Nabi SAW dan kaum muslimin mengejarnya. Kemudian harta rampasan ini dititipkan oleh Nabi SAW di sebuah tempat yang bernama Ji'ranah. Kita tahu semuanya Ji'ranah, batas tanah haram. Kemudian Nabi SAW mengejar pasukan kaum musyrikin ini sampai ke Taif. Kemudian mereka bersembunyi di sana. Lama sudah Nabi SAW menunggu kesempatan, namun ternyata Nabi SAW belum bisa menumbangkan mereka semuanya. Pada akhirnya Abu Bakar memberikan isyarat kepada Nabi SAW, bisa jadi nanti mereka akan menyerah secara sendirinya. Akhirnya Nabi SAW kembali ke kota Mekah atau kembali ke Ji'ranah, kemudian membagikan harta rampasan kepada kaum muslimin yang ada di Ji'ranah yang dititipkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian ikhwatul Islam, di Ji'ranah ini, dikala Nabi SAW membagikan harta rampasan perang yang sangat banyak jumlahnya, maka ini juga ada perbedaan yang kedua. Biasanya Nabi kalau membagi harta rampasan, semua mereka yang ikut berperang mendapatkan bagian. Namun ketika terjadi perang Hunain berbeda. Jumlah kaum muslimin yang berasal dari Madinah, jumlah mereka 12.000 orang. Jumlah mereka yang berasal dari Mekah kurang lebih 2.000 orang. Namun ketika Nabi SAW membagikan harta rampasan Hunain, tidak 1% pun didapatkan oleh penduduk Madinah. Orang Madinah mereka gigit jari, tidak mendapatkan harta rampasan yang dibagikan oleh Nabi SAW. Wajar kalau seandainya mereka bertanya-tanya, mengapa Nabi melakukan yang demikian? Karena tidak biasa Nabi SAW melakukannya. Iya, mereka tidak butuh, atau tujuan mereka bukan harta rampasan. Tujuan mereka berjihad karena Allah Azza wa Jalla, dan kita tahu orang Ansar apa tujuannya. Mereka menolong Nabi, mereka bersama Nabi, mereka membantu Nabi SAW. Namun itu hadiah dan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana biasanya Nabi membagikannya sama rata. Namun sekarang Nabi SAW tidak membagikan kepada penduduk Madinah. Nabi hanya fokus kepada penduduk Makkah. Abu Sufyan yang baru saja masuk ke dalam agama Islam diberikan oleh Nabi 100 ekor unta. 100 ekor unta bukan jumlah yang sedikit. Kemudian Ikrimah yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, mungkin baru 1 minggu. Ikrimah anaknya Abu Jahal diberikan oleh Nabi SAW 100 ekor unta lagi. Kemudian ditambah 100, kemudian ditambah lagi 100, 300 untuk dirinya. Kemudian begitu juga dengan yang lainnya. Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah tahu kita siapa Umayyah.
orang yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk juga ke dalam agama Islam, dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua harta rampasan yang ada di Hunain habis dibagi-bagikan kepada penduduk Makkah. Tidak satu pun penduduk Madinah mendapatkan bagian darinya. Itu perbedaan yang kedua, kejadian yang ada di Hunain. Sehingga wajar kalau seandainya orang-orang Madinah mereka bertanya-tanya, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya? Kenapa Nabi tidak membagikan kita harta rampasan perang walaupun itu bukan tujuan utama mereka? Kemudian ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kabar yang beredar di kalangan orang-orang Madinah karena Nabi tahu bagaimana sifat orang-orang Madinah. Kemudian akhirnya isu ini sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memanggil Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya akan kebenarannya. Apakah benar isu yang beredar bahwa orang Madinah mengatakan ini dan itu? Kemudian Sa'ad mengatakan, benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali bertanya, sedangkan engkau wahai Sa'ad, kamu berada di sebelah yang mana? Tentunya Sa'ad sebagai penduduk Madinah mengatakan, aku bersama kaumku ya Rasulullah. Artinya aku juga merasakan yang demikian. Apa alasannya? Dan itu sesuatu yang biasa. Tidak pernah Nabi SAW melakukannya tiba-tiba. Nabi tidak memberikan harta rampasan kepada penduduk Madinah. Makanya orang-orang Madinah bertanya, apakah mungkin Nabi sudah lupa kepada kita? Apakah Nabi akan kembali kepada kampung halamannya, kembali bersua berjumpa bersama teman waktu kecilnya? Seolah-olah itu pertanyaan yang muncul dari orang-orang Madinah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, kumpulkan semua orang-orang Madinah, kumpulkan semua orang-orang Ansar, aku ingin berbicara dengan mereka. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya Sa'ad ini menyampaikan kepada orang-orang Ansar. Kemudian terjadilah pertemuan khusus antara Nabi dengan orang-orang Madinah atau pertemuan Nabi dengan orang-orang Ansar. Apa kata Rasulullah SAW setelah memuji Allah? Ya ma'syaral ansar, alam yajidkum dhullalan fahadakumullahu bi, wa 'alatan fa'unakumullahu bi, wa mutafarriqina fajama'akumullahu bi. Wahai orang-orang Ansar, ini ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dulu sebelum aku hijrah ke tempat kalian berada di dalam kesesatan, kemudian Allah berikan kepada kalian hidayah melalui diriku? Bukankah dulu kalian berada di dalam kefakiran, kemudian Allah kayakan kalian melalui diriku? Bukankah kalian dulu terjadi perpecahan di antara kalian, kemudian Allah satukan kalian melalui diriku? Disebut oleh Nabi SAW nikmat yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang Ansar. Kemudian orang-orang Ansar diam, tidak bisa menjawab Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi? Wahai orang-orang Ansar, ala tujibun, tidakkah kalian bisa menjawab diriku? Kalau kalian mau, kata Nabi SAW, kalau kalian mau, kalian akan menjawab, ya Rasulullah, dulu kamu datang ke tempat kami dan kamu diusir oleh kaummu, kami yang menolongmu. Sahabatku juga demikian keadaannya. Itu kata Nabi SAW, kalau kalian mau, kalian akan mengatakan kalimat ini. Tapi orang Ansar tidak mau. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Maka di saat itulah Nabi baru menyebutkan apa alasannya. Wahai kalian orang-orang Ansar, tidakkah kalian tahu mereka itu baru saja masuk ke dalam agama Islam? Ta'allaftu qauman, aku sengaja melakukan yang demikian agar mereka kokoh keimanannya di dalam agama Islam, agar mereka tidak mudah keluar dari agama Islam. Karena orang-orang Mekah baru saja masuk ke dalam agama Islam baru 2 minggu atau baru 3 minggu. Kemudian dikatakan mendapatkan harta rampasan perang, semuanya dibagikan oleh Nabi kepada mereka. Apa alasannya? Ta'liful qulub. Kita tahu ta'liful qulub atau disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu artinya ikhwatul Islam. Mu'allaf itu ada beberapa kategori. Yang pertama, orang yang baru saja masuk Islam. Baru masuk Islam, bukan yang sudah lama. Orang yang sudah 10 tahun masuk Islam, yang tidak lagi disebut dengan mu'allaf. Makanya orang yang baru masuk Islam disebut dengan mu'allaf. Atau mereka yang diharapkan keislamannya juga disebut dengan mu'allaf. Atau mereka yang dikhawatirkan kerusakan yang akan mereka lakukan. Misalnya ada orang yang jahat di daerah kita, kita khawatir akan kejahatannya, kemudian kita berikan kepada mereka zakat dan sedekah. Tujuannya supaya mereka tidak lagi melakukan kejahatan. Itu juga disebut dengan mu'allaf. Jadi mu'allaf itu banyak maknanya. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi? Wahai kalian orang-orang Ansar, ketahuilah, lu'a itu, dunia ini hanya sekedar lu'a itu artinya sesuatu yang tidak berharga. Aku berikan harta rampasan ini kepada orang-orang Mekah karena aku ingin menjaga hati dan perasaan mereka agar mereka tetap istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah SAW setelahnya? Ketahuilah kalian wahai orang-orang Ansar, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku akan bergabung bersama orang-orang Ansar. Aku lebih memilih bersama orang-orang Ansar. Maknanya aku ingin bersama kalian. Kalaulah
bukan karena hijrah. Namun Nabi SAW berhijrah. Nabi berasal dari Mekah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah kalian wahai orang-orang Ansar, an-nasu dithar, sesungguhnya manusia itu ibarat selimut. Selimut itu biasanya ikhwatul Islam, kalau kita pakai selimut berarti masih ada pakaian yang kita pakai. Manusia itu ibarat selimut, sedangkan al-ansar itu ibarat pakaian. Pakaian itu langsung menempel di jasad Nabi SAW. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Lau salakan nasu wadiya, kalau seandainya orang-orang melewati suatu jalan, maka aku akan melewati jalan yang dilewati oleh orang-orang Ansar. Nabi SAW menyebutkan bagaimana kemuliaan orang-orang Ansar. Aku ingin bersama kalian, aku ingin bergabung dengan kalian. Kemudian di akhir kalimat apa kata Nabi SAW? Ala tardaun, tidakkah kalian rela, tidakkah kalian ridha an yarji'an nasu bisyah wal ba'ir, manusia mereka pulang dengan harta yang mereka bawa. Maknanya, tidakkah kalian rela biarkan orang-orang Makkah mereka pulang dengan membawa hartanya, pulang dengan membawa kudanya, pulang dengan membawa ontanya, mereka pulang dengan membawa dunia. Wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian pulang dengan membawa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang akan kalian pilih? Itu hanya sekedar dunia, sedangkan kalian yang akan kalian bawa pulang adalah diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku yang akan senantiasa pulang dan bersama kalian. Aku tidak akan pernah berpisah selama-lamanya dari kalian. Mendengarkan kalimat ini, maka semua orang-orang Ansar yang ada, mereka meneteskan air mata. Ternyata persangkaan mereka kepada baginda Nabi salah. Nabi tidak pernah lupa kepada mereka. Nabi memberikan harta rampasan kepada orang-orang Makkah hanya untuk ta'liful qulub, sedangkan Nabi akan memberikan jiwa, raganya, jasadnya kepada orang-orang Madinah. Dan itu terbukti bahwa Nabi selama-lamanya akan ada di kota Madinah. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, seolah-olah kita bertetangga dengan Rasulullah SAW. Nabi menghabiskan akhir kehidupannya di kota Madinah, dan sampai kiamat pun Nabi akan tetap berada di kota Madinah. Dan cukuplah adanya Nabi di kota Madinah kemuliaan untuk orang-orang yang ada di Madinah dan mereka yang tinggal di Madinah. Seolah-olah itulah di antara penafsiran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah SAW. Tidakkah kalian rela biarkan manusia pulang dengan membawa dunia, dengan membawa hartanya, sedangkan kalian pulang dengan membawa Rasulullah SAW? Maka dikala mendengarkan kalimat Nabi SAW, orang-orang Ansar menundukkan kepalanya, menetes air matanya, membasahi jenggotnya. Kemudian setelahnya mereka menyebutkan radina billahi rabba, kami rela, kami ridha menjadikan Allah sebagai Rabb kami, dan kami ridha dan rela menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi kami, dan juga kami ridha terhadap pembagian Rasulullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak pernah lupa kepada kota Madinah. Kemudian dengannya pula lah Nabi SAW setelah terjadi perang ini, Nabi SAW membagikan harta rampasan. Kemudian dari Ji'rana ini Nabi kembali melakukan ibadah umrah, dan ini merupakan umrah yang ketiga Nabi SAW. Kemudian Nabi berumrah. Kemudian setelah umrah Nabi SAW tinggal di kota Madinah dan kembali bergabung dengan penduduk Madinah. Itu merupakan di antara bentuk sayang dan cintanya Nabi kepada Madinah dan juga kepada penduduk Madinah. Nabi selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkan penduduk Madinah dan juga kota Madinah karena sayangnya Rasulullah SAW kepada mereka semuanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, cerita yang singkat ini merupakan cerita yang sangat indah, terutama dikala kita ingin mengetahui bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada kota Madinah dan juga kepada penduduk Madinah. Maka wajar kalau seandainya Nabi SAW menyebutkan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah, atau sebagaimana kami mencintai kota Mekah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Karena memang Nabi tinggal di kota Madinah, dan untuk selama-lamanya Nabi pun akan selalu berada di kota Madinah. Dan ketika Allah berikan kemudahan, kemuliaan kepada kita datang ke kota Madinah, bisa bertetangga dengan Nabi SAW di dunia, walaupun hanya beberapa hari saja, maka harapan kita tentunya semoga kita pun bisa bertetangga dengan Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sebutkan, kami sampaikan, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama, terutama jika kita mengetahui sejarah kota Madinah, keutamaan kota Madinah, bagaimana cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah, agar kita pun mencintai kota Madinah.
Dan di antara bentuk cinta kita kepada kota Madinah selama kita berada di dalamnya, manfaatkanlah untuk hal-hal yang ada nilai ibadah di dalamnya. Makanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di kota Madinah, kita harus berlelah berletih untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kami selalu menyebutkan sebuah cerita bertemu dengan seorang nenek yang sudah tua, berumur 75 tahun. Ketika sampai di kota Madinah, kemudian semangatnya luar biasa. Hotel yang jauh, berjalan kaki, dia sudah tua, sudah berumur. Kemudian kami mengatakan, tidak usah terlalu lelah ya nenek, tidak usah terlalu lelah, tidak usah terlalu capek. Apa katanya? Nah, ketahuilah, lelah ini sengaja kita beli. Kita sengaja membeli lelah dan letih dikala kita berada di kota Madinah. Kita kesini bukan gratis, kita bayar untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan habiskan hanya sekedar tidur-tiduran, jangan habiskan sekedar main-main, apalagi hanya sekedar mencari korma muda dan sajadah. Rasanya kurang pas dikala kita menghabiskan waktu kita selama kita berada di kota Madinah untuk hal-hal yang masih banyak kita dapatkan di tempat yang lainnya. Oleh karenanya itulah maknanya bagaimana kita cinta kepada kota Madinah. Kita duduk di dalam masjid Rasulullah SAW untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, untuk mengetahui sejarah Nabi. Sebagaimana hadis yang selalu kita sebutkan, hadis Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang datang ke kota Madinah, barang siapa yang berada di masjid Rasulullah SAW, kemudian dia belajar agama, belajar kebaikan, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, dia ibarat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggal di masjid Rasulullah mungkin 3 hari atau 4 hari, maka kita ambil bagaimana supaya kita tetap terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebelumnya kami mohon maaf karena 1 minggu ke depan kita tidak akan mengadakan pengajian. Jadi mulai besok Senin sampai Senin berikutnya kita istirahat sejenak karena orang yang berceramah ingin safar. Artinya ikhwatul Islam, insyaallah 1 minggu kita tidak lagi berceramah di Masjid Rasulullah SAW ini karena keadaan situasi. Jadi kita ingin safar dan semoga nanti Allah kembali memberikan kepada kita rezeki untuk bisa bersua dan berjumpa di kota Rasulullah SAW di kesempatan yang lainnya. Jadi insyaallah malam ini merupakan malam terakhir untuk 1 minggu saja. Kemudian setelahnya kita akan kembali mengulang pertemuan kita dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa guru-guru kita, dosa para ulama, dosa tetangga kita, dosa kaum muslimin, dosa pemimpin kita, dan seluruh orang-orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kita. Kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan, memberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan dalam kehidupan. Kalau ada di antara kita yang masih tinggal di kota Madinah, semoga kita selalu semangat untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kabulkan doanya, Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah, sa'yun mashkur wa dzambun maghfur. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Mekah dan Madinah untuk pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran terhadap perjalanannya dan Allah kembali mengumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu